kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Perang Badar yang kita sudah diskusikan sejak Ramadan kemarin ini sebenarnya, jadi cukup panjang kajiannya ini, adalah perang yang paling fenomenal dalam sejarah Islam. Paling fenomenal dalam sejarah Islam. Kenapa? Karena ini adalah debut pertama Nabi dan para sahabat melakukan pertempuran. Dari semua orang yang ikut bertempur, itu mayoritasnya tidak punya pengalaman perang. Nah, ini yang harus digarisbawahi. Makanya jangan pernah khawatir kalau kita melakukan sirah. Sirah ini artinya clash bainal haq wal batil. Itu sebenarnya kuncinya cuma satu dalam teori Islam, takwa. Jadi modal takwa ini menjadi modal utama yang tidak bisa tidak harus kita miliki jika kita ingin mendapatkan kemenangan. Tidak ada satupun teori yang saya lihat kecuali menyertakan takwa ini sebagai satu prasyarat utama untuk mendapatkan kebajikan dalam Islam. Ya. Nah, jadi bagaimana sebenarnya cerita tentang perang Badar ini? Tadi saya sudah mengatakan ini pertempuran yang jumlah musuh 3 kali lipat dari jumlah umat Islam. Bayangkan total kuda yang dipakai untuk perang, musuh itu memakai 300 ekor kuda, sementara Islam cuma memakai 2 ekor kuda. Unta diperkirakan sekitar lebih dari 1000 ekor unta. Ada catatan mengatakan ini musuh. Umat Islam hanya sekitar 70 ekor unta. Bayangin, pasukan ada 314 atau 313, sementara alutsista, kendaraan tempur, kuda cuma 2 ekor, unta 70 ekor. Pasukan musuh, kuda 300 ekor, unta lebih dari 1000 ekor, dan jumlah mereka diperkirakan juga sekitar 950 sampai 1000 orang. Jadi di atas kertas tidak mungkin menang. Nah, ini yang mau kita pahami. Ditambah lagi pengalaman tempur tidak ada. Jadi kalau mau dibilang, walaupun, dan yang menarik lagi, orang Madinah dari suku Aus dan Hazrat itu adalah petaninya mereka. Beda sama orang Mekah, pedagang. Jadi orang pedagang itu lebih agresif, sementara petani itu lebih defensif sebenarnya. Secara mentalitas mereka tidak pejuang. Dalam arti kata tidak walaupun sebenarnya pengalaman kesukuan suku Aus dan Hazrat ini sering bertempur satu sama lain. Nah, ini yang menarik. Cuma Allah memberikan kemenangan kepada pasukan Islam dengan kekalahan telak. Telak itu ditandai dengan terbunuhnya semua pemimpin Quraisy yang ikut, termasuk Abu Jahal di dalamnya. Abu Lahab tidak ikut tapi kemudian mati stres. Ya, mati stres. Kenapa? Setelah pertempuran ini kalah umat Islam, dia tidak nyaman lagi sampai akhirnya datanglah kematian. Nah, catatan yang patut kita lihat pada malam ini adalah strategi yang dibangun Rasulullah. Ini menarik, ini perlu saya sampaikan. Pertama, strategi Rasul adalah ta'bi'ah ma'nawiyah. Apa yang dibilang dengan istilah ta'bi'ah ma'nawiyah adalah mobilisasi ma'nawiyah, mentalitas itu. Jadi yang dibangun Nabi itu adalah suhu prajurit. Saya tadi ditanya siang, Ustadz, ini bagaimana Ustadz dari kasus Ustadz Syekh Ali Jabir, apa yang harus dilakukan umat Islam? Saya bilang, umat Islam luruskan saf, rapatkan. Kenapa? Karena memang itu problem kita selama ini. Medan Polonia berapa masjid? Kalau bahasanya berapa masjid? Nah, masjid itu sudah bersinergi enggak? Masjid kekuatan loh. Ketika bicara ada, misalnya kita buat masjid ada 300 atau ada 200 kita buat. Pertanyaannya, apakah 200 masjid ini terikat dalam satu simpul yang sama, sistem yang sama, sudah terkoordinasi dengan baik? Itu problem kita itu. Problem kita satu lagi, masjid kalau agak kaya sedikit, kayak partai lah itu ngelolanya, bertengkar orang itu. Ya, biasanya kalau masjid punya aset agak sedikit makmur masjidnya,
Kasus di Medan ini ada beberapa, agak sedikit punya duit masjid, ribut. Yang ributnya apa? Bukan ngurus masjidnya, kota infaknya yang diributi. Ini dia tidak benar, dia korupsi, dia sebagainya. Kenapa? Ngurus masjid, mental ngurus partai. Buat fraksi, buat oposisi dan macam-macam. Jadi sebenarnya kasus Syekh Ali Jabir menunjukkan salah satunya juga adalah lemahnya sistem pertahanan kita. Dan itu ditandai dari belum bersatunya kita. Kasus Pilkada Medan di sosmed saya ngelihat ada orang mengatakan apapun ceritanya kita harus pilih si anu ini, udah genting suasana. Saya mau jawab nanti jadi ribut. Saya bilang kemarin waktu belum genting kau kemana? Kenapa sekarang setelah genting? Kenapa logika genting yang dipakai? Kenapa logika darurat dipakai? Kenapa logika ketimbang tidak ada pilihan dipakai? Kenapa kita tidak berpikir rasional dengan persiapan-persiapan yang rasional? Ini yang menarik, Rasulullah itu strategik. Jangan lupa pelajaran kita yang kemarin, perang Badar itu bukan perang ujuk-ujuk. Sebelum perang Badar, sedikit-dikitnya Nabi sudah melatih maknawiyah sahabat, dikirim dalam bentuk sariyah. Sariyah ini semacam pasukan. Ada yang hirosah, ronda, ada yang gertak orang Quraisy. Targetnya orang Quraisy memang. Sudah 8 kali ada kontak. Walaupun kontaknya kalau bahasa Medan saling mob satu sama lain. Belum sampai pada tingkat terjadi pertempuran terbuka. Puncaknya perang Badar. Begitu perang Badar, mental mereka sudah terkondisikan. Nah itu yang patut kita pahami. Kita bicara banyak musuh Islam, tapi mental kita tidak mental untuk melindungi atau kemudian melawan musuh. Tapi mental cengeng, kena jitak kepala, lapor orang tua, jerit-jerit, teriak-teriak, saya dijitak, datang orang supaya membantu. Maka saya bilang jangan sampai pola kita, pola pemadam kebakaran. Ada masalah baru beraksi atau bereaksi. Ya. Apa bentuk yang kita perhatikan dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah misalnya melakukan mobilisasi dengan mengatakan bergegaslah kalian kepada surga yang lebarnya seluas langit dan bumi. Itu diucapkan di depan sahabat. Kalau kita bawa nanti dalam perang pembebasan Konstantinopel, Muhammad Al-Fatih itu dari anak-anak. Persoalannya sekarang, Muhammad Al-Fatih dari masih usia 6 tahun, gurunya itu yang dibacakan hadis Nabi, la tuftahannal Konstantiniyah. Nanti kalian akan membebaskan Konstantinopel. Fala ni'mal amir amiruha. Pemimpin yang terbaik adalah pemimpin yang memimpin pembebasan Konstantinopel. Pasukan terbaik adalah pasukan yang membebaskan Konstantinopel. Terus apa katanya? Apa kata gurunya? Dan aku yakin kaulah orang yang dimaksud oleh Nabi itu. Jadi hadis itu disuntikkan secara maknawi sehingga anak ini merasa. Saya punya teman anaknya dipanggil presiden. Masih kecil, masih SD kelas berapa. Asal manggil orang, presiden, sini. Karena ditanya cita-citanya apa, dia jawab presiden, maka dia dipanggil presiden. Kalimat itu adalah suntikan positif secara maknawi yang kita butuhkan. Nah pertanyaannya, apa yang sudah kita suntikkan kepada masing-masing anak kita? Untuk akhirnya dia terobsesi dengan itu. Tahu nggak Muhammad Al-Fatih itu diangkat jadi khalifah usia berapa pertama kali? Usia 12 tahun. 12 tahun hanya dalam tempo beberapa waktu dimakzulkan karena orang tak nyaman. Karena ditanya sama dia, apalah program? Kalau bahasa kita mungkin garis, kalau dulu zaman Orde Baru, garis-garis besar haluan negara. Apa target negara setelah Anda memimpin? Apa dia bilang? Menaklukkan Konstantinopel. Bayangin anak 12 tahun ngomong naklukkan Konstantinopel. Kenapa dia terobsesi? Karena memang sudah ditanamkan gurunya. Tapi karena dimakzulkan, maka ketika usianya sudah pantas, itulah usia yang terjadi perselisihan. Ada yang bilang 20, ada yang bilang 21. Maka dia pun menargetkan pembebasan Konstantinopel. Setelah dia dilantik menjadi khalifah, di saat usianya dianggap matang. Apa yang dia lakukan setelah dia menjadi khalifah? Dia ambil sekitar 40.000
Kalau saya tidak khilaf itu 40.000 orang, rata-rata mu'alaf semua. Orang yang baru masuk Islam, dia doktrin dengan doktrin Islam, kemudian dia bersihkan pikirannya, dia bina dengan pembinaan Islam, karena Nabi mengatakan sebaik-baik pasukan, pasukan itu. Tentu yang dimaksud sebaik-baik itu bukan sekedar pintar perang, tapi punya mentalitas takwa yang cukup mumpuni. Itu yang kita nggak punya sekarang. Artinya apa? Ini emosional. Tidak. Nabi membangun maknawiyah mereka. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, di malam hari Nabi mengatur kaum muslimin menjadi beberapa barisan yang kokoh, sehingga pada pagi harinya kaum musyrikin dikejutkan oleh sejumlah barisan kaum muslimin yang rapi. Jadi karena mereka sudah berangkat untuk siap tempur, maka mereka berada dalam susunan-susunan yang sudah diatur sedemikian rupa oleh Rasulullah. Di antara strateginya menghadapkan kaum muslimin ke arah barat, sehingga pada pagi hari matahari berada di belakang mereka, sedangkan kaum musyrikin menghadap matahari. Sampai segitu-gitunya. Jadi kalau pagi, kemana matahari terbit, dari mana? Dari sana. Kalau gitu kita jangan menghadap ke arah sana, kita harus membelakangi, supaya nanti matahari itu sampai tengah hari berada di belakang kita dan tidak mengganggu kita. Coba bayangkan, jelimet enggak itu strateginya? Ya. Imam Tirmidzi mengatakan bahwa strategi dalam perang itu disebutkan dalam surat As-Saff, ya, ayat 4. Di mana dalam hadis Imam Tirmidzi, Abdurrahman bin Auf mengatakan Rasulullah itu ngatur strategi sama kami itu malam. Jangan lupa loh, sebagai panglima habis bicara dengan semua komandan-komandan kompi atau apapun namanya itu, apakah Nabi istirahat? Tidak. Nabi tidak tidur malam. Apa yang dilakukannya? Tahajud. Kalau kita sedang menginginkan sesuatu, apalagi menghadapi kekuatan musuh Allah, seharusnya kita harus lebih sering tahajud. Ini ada orang mau perang melawan musuh Islam, tanya sama dia. Itu yang pernah saya bincang sama beberapa aktivis. Apa betul kalian dai di jalan Allah? Apa betul kalian mujahid fisabilillah? Mereka menjawab, insya Allah. Berapa Quran kalian baca satu hari? Berapa kali kalian tahajud setiap minggu? Tak bisa jawab. Kalian dai fisabilillah, kalian mujahid fisabilillah, tahajud tak ada. Kalian mujahid fisabilillah, Quran tak dibaca. Kalian siapa? Apa Allah kenal sama kalian? Itu yang harus hati-hati nanti. Karena kekuatan kita, kalau kita mau membela agama Allah, Allah harus kenal sama kita. Jalur Allah kenal itu adalah ketaatan kita kepada Allah. Itu yang harus kita pahami. Itu yang didoktrin Nabi. Ya, generasi utama Islam. Ingat, tidak sekali dua kita menemukan cerita Hirosah. Ada sahabat yang Hirosah. Jadi ini dalam perjalanan pulang, ada seorang kepala suku dari kaum kafir yang baru digerebek oleh Nabi atau diperangi oleh Nabi. Istrinya meninggal, maka dia ingin balas dendam. Dia kejar dengan target Nabi Muhammad. Cuma Nabi ketika perjalanan pulang ke Madinah, singgah di satu tempat. Nah, tidak pernah ada perjalanan tanpa Nabi menyiapkan tim Hirosah. Tim Hirosah itu tim ronda. Pokoknya tetap ada yang ronda, ada yang bangun di saat sahabat yang lain tidur. Ketika giliran dua orang sahabat, maka yang satu mengatakan kepada yang lain, siapa yang dewan jaga? Kau sajalah. Maka menjagalah dia, yang satu tidur. Tapi apa yang dilakukan oleh yang jaga ini? Nah, ini yang menarik, dia sholat tahajud. Pada saat dia sedang sholat, dia dipanah, kena. Ya, saya ngelihat Syekh Ali Jabir itu luar biasa. Nah, dia sendiri yang tarik itu pisau dari tangannya itu kan nampak videonya itu kan, persis. Jadi tancap, dia berdiri, dia tengok di tangannya, dia ambil, dia putus. Saya tidak tahu apa benar memang putus, tapi yang pasti pisau itu ditariknya, itu jelas videonya kelihatan. Nancap betul video itu. Apa yang dilakukan sahabat ini ketika dia sedang dipanah? Saat dia sholat, dia tidak menghentikan sholat.
Begitu siap dia sholat, 3 kali panah itu menancap di tubuhnya, baru dibangunkannya sahabat yang tidur. Terkejut sudah berlumur darah. Kenapa tidak kau bangunkan aku? Aku sedang asyik munajat kepada Allah. Jadi aku tak mau kehilangan nikmat itu. Nah, ini kelebihan sahabat itu. Dia tidak teriak-teriak. Coba bayangkan, dia membangunkan yang ronda sama dia. Yang namanya membangunkan itu nggak teriak-teriak. Dia menggoyang. Padahal ini sudah menancap panah 3 itu. Begitulah keteguhan mereka. Ini yang menarik ini. Ini binaannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, jadi ini input kemenangan yang bisa kita lihat dari strategi Rasul. Yang ketiga, yang menarik ini adalah perang tanding. Jadi dulu pertempuran dulu memang beda dengan pertempuran sekarang. Pertempuran di zamannya Rasulullah atau di zaman dulu itu diawali dengan perang tanding dulu. Pasukan di sana, pasukan di sini, utusan di sana, utusan di sini, maju. Nah, pada waktu perang tanding, 3 orang dari pasukan Quraisy, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, dan Walid bin Utbah itu keluar. Ya, ketika mereka masuk keluar, berteriak, "Ayo, siapa orang-orang terbaik kalian? Mari hadapi kami." Lantas 3 orang Ansor keluar. Para sahabat dari kalangan Ansor keluar. Orang Quraisy tanya, "Kalian siapa?" Karena mereka tak kenal. "Kami orang-orang Ansor, kami orang Madinah." Apa jawabannya? "Orang-orang Madinah, kami nggak punya urusan sama kalian. Kami punya urusan sama Muhammad dan orang-orang Makkah yang lari ke kampung kalian. Panggil Muhammad dan juga orang-orang Makkah itu. Hadapi kami." Nah, lantas kemudian akhirnya Rasulullah mengirim Hamzah bin Abdul Muthalib, Ali bin Abi Thalib, dan Ubaidah bin Al-Harits. Dari tiga ini kita lihat ceritanya. Hamzah paling cepat. Yang dihadapinya musuhnya itu ditebasnya lehernya, selesai. Jadi 1 ronde nggak sampai, kayak Tyson waktu itu. Hanya berapa detik saja selesai, tumbang. Ali bin Abi Thalib pun akhirnya berhasil membunuh musuhnya, Al-Walid bin Uqbah. Ya. Kemudian Ubadah bin Al-Harits, Ubaidah, ini dia bertanding dengan Syaibah bin Rabi'ah. Dia tidak berhasil. Ya, kalau boleh dibilang ya dia gagal. Waktu itu tangannya terputus, diseret oleh Hamzah dan Ali ke pasukan Muslim. Jadi 2 poin skor, 2-1. 2 poin untuk Muslim, 1 untuk Quraisy. Apa yang terjadi pada Ubaidah? Dia tidak meraung, dia tidak menangis. Ketika Rasulullah memeriksanya atau mendatanginya, dia bertanya dengan 1 kalimat, "Alastu syahidan ya Rasulullah?" Apakah aku mati syahid ya Rasul? Nabi menjawab dengan kalimat, "Asyhadu bi annaka syahidan." Aku bersaksi kau syahid. Inilah yang pertama tewas dalam perang Badar dari pasukan Muslim. Dan rindunya pasukan Muslim adalah kematian syahid itu. Jadi kalau kita mau bicara, mau menegakkan Islam, mau membela agama Allah, yang harus kita pahami, kita mau dapat apa dari sini? Nahnu du'at fi sabilillah, nahnu mujahid fi sabilillah. Kami adalah da'i di jalan Allah, kami adalah mujahid di jalan Allah. Kau mau dapat apa? Harus berani menetapkan harga diri saya syahid. Sehingga bagi seorang da'i kayak kasus Syekh Ali Jabir, itu bukan menakutkan sama dia. Bahkan kalau saya, Masya Allah, demi Allah, saya iri lihat Syekh Ali Jabir itu. Karena kalau bolehlah ditanya, saya selalu bilang, dari mungkin ada sebagian yang pernah tahu, saya mimpi kalau bisa mati saya pas di sini, pas begini saya. Kalau bukan ada pertempuran, apa itu? Tembak orang atau diapain orang, terserah lah, mati di tempat lah. Dan matinya fi sabilillah, bukan mati pamer-pamer. Wah dia, karena fi sabilillah itu hati kita, fisik kita di jalan Allah.
Ya, mudah-mudahan Allah kabulkannya. Baik, kita lanjutkan. Ini tiga hal ini strategi Nabi ini, ya. Artinya apa? Strategi yang kemudian membuat posisi umat Islam berada dalam situasi secara maknawiyah menang. Karena jangan lupa, kemenangan umat Islam selalu diawali dengan kepercayaan diri mereka. Apalah haraj, tidak ada sesuatu yang menghambat di hati, plong hati itu. Nah, jemaah yang mulia, yang saya sampaikan terkait pertama, apa nikmat yang Allah berikan atau faktor-faktor nikmat atau kemenangan. Yang pertama adalah kekuatan maknawiyah yang dimiliki oleh generasi sahabat dalam perang Badar. Jadi kalau kita dalam pertempuran, kita harus lihat itu. Karena kadang kemenangan itu tidak dikasih Allah secara zahir nanti seperti dalam perang Uhud, tapi kemudian Allah berikan dalam bentuk lain. Atau ketika Nabi ke Taif, yang sudah kita bahas beberapa waktu yang lalu, Nabi ke Taif, Nabi tidak bisa mengislamkan satu orang pun di Taif. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi malah sekampung jin masuk Islam. Jin masuk Islam. Tidak pernah dalam dugaan Nabi ada jin masuk Islam. Itu terjadi pasca Nabi pulang dari Taif. Jadi kalau kita berjuang fi sabilillah, itu cuma ada kemungkinan win-win, tidak ada win-loss, tidak ada menang kalah, tapi menang dan menang. Itu yang harus kita kelola dengan baik di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari perang tanding tadi? Apabila kita amati orang yang dipilih Nabi untuk melakukan perang tanding melawan Utbah, Syaibah dan Al-Walid. Utbah, Syaibah, ini dua bersaudara. Al-Walid anak Utbah. Jadi tiga orang, satu keluarga sebenarnya. Apa hubungan mereka dengan Nabi dan pelajaran apa yang bisa kita ambil? Pertama, Hamzah bin Abdul Muthalib adalah paman Nabi, Asadullah, singanya Allah, ya, dan bahkan singanya Rasulullah. Ali bin Abi Thalib adalah anak paman Nabi dan suami serta dari anak perempuannya Fatimah. Ubaidah bin Al-Haris, dia adalah apa lagi? Statusnya mirip dengan apa? Bin Al-Haris ini sama sepupu Nabi juga ini. Ini nggak banyak tahu ini. Ubaidah bin Al-Haris, Al-Haris bin Abdul Muthalib. Ini sepupu kan? Sama statusnya dengan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib. Ubaidah bin Al-Haris bin Abdul Muthalib. Nah, dengarkan. Perhatikan bahwa Nabi telah memilih kerabat-kerabat terdekatnya untuk melakukan perang tanding. Sedangkan hasil perang tanding, kalau tidak menang pasti kalah. Kalau sudah disuruh perang tanding, itu cuma ada kemungkinan hidup atau mati. Karena yang namanya skenario perang tanding dalam pertempuran zaman waktu itu, siapa yang dimajukan itu cuma kemungkinan dua, hidup atau mati. Siapa yang Nabi pilih? Orang yang paling dekat dengan dia. Siapa tadi? Hamzah, Ali dan Ubaidah. Hamzah pakciknya, Ali dan Ubaidah sepupunya. Siapa yang dilawan? Utbah, Syaibah, dan siapa lagi tadi? Walid bin Utbah, ya. Utbah, Syaibah, Walid, Utbah, Syaibah dan anak mereka. Sama-sama datang dari kerabat melawan kerabat. Kita lihat ini. Perhatikan bahwa Nabi telah memilih kerabatnya, dan seorang pemimpin harus menjadi teladan dalam pengorbanan. Di sini sebenarnya jadi catatan bagi para sahabat. Ya Allah, Nabi memilih orang-orang terbaik dari keluarganya. Kalau saya, kalau kita,
Kalau perang diikutin anak kita, diikutin pakcik kita, diikutin adik kita, terus ada permintaan perang tanding, kita komandannya, kita yang harus memutuskan, kira-kira siapa yang akan kita kirim? Apakah saya akan mengirim anak saya? Apakah saya akan mengirim saudara laki-laki saya? Atau saya akan mengirim pakcik saya? Mungkin nggak usah lah, kalau itu nggak usah lah dulu, masih kecil kali dia, masih ini, masih itu. Tapi Rasulullah tidak. Ini jadi teladan bagi para sahabat. Ternyata pertempuran hidup mati, orang yang dikirimkan Nabi itu orang yang seharusnya dia paling sayang secara darah. Tapi Nabi ingin membuktikan itu tidak terjadi, maka dia kirim itu, ya. Ia dan kerabat-kerabatnya harus berada di barisan terdepan dengan penuh ketegaran dan keberanian. Jika ia telah melakukan hal tersebut, orang lain pun akan lebih plong untuk menyerahkan jiwa mereka di jalan Allah. Rasul saja korbankan saudaranya. Kira-kira begitu. Tapi jika seorang pemimpin atau penguasa dan para kerabatnya hidup di Menara Gading, ya, berlindung di dalamnya, lalu mengirimkan anak-anak bangsa sebagai bahan bakar bagi setiap pertempuran, maka ini bukan kepemimpinan dan politik yang lurus mengikut Islam. Kalau pas lagi enak, anaknya ikut. Pas lagi bagi-bagi proyek, ikut anaknya itu. Perhatikan itu. Kalau ada satu gerakan, satu kelompok di mana kelompok ini kita melihat orang-orang dekatnya sajalah yang mendapat kenikmatan, sementara yang berlelah-lelah, yang berkeringat, yang berdarah-darah, nggak ada hubungan kekerabatan sama dia, itu pasti pemimpin nggak benar, nggak lillahi ta'ala itu. Ya, ini yang bisa kita ambil dari contoh yang dibangun oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada tahap di mana pertempuran terjadi secara defensif. Defensif itu artinya apa? Bertahan. Pada tahap ini Nabi memerintahkan para pasukan tombak, pelempar tombak, melancarkan serangan ke pasukan musuh jika mereka sudah dekat dan dalam jangkauan panah dan tombak mereka. Pokoknya kalau kira-kira tombakmu bisa sampai ke sana, lempar. Coba perhatikan ya, defensif tapi terukur. Jangan buang apa istilahnya, peluru kalau nggak mungkin kena. Jadi jangan tanggapi yang nggak perlu. Itu istilahnya tadi. Jika panahmu sampai, panah. Jika tombakmu sampai, lempar. Itu bahasa pendekatan perang secara defensif. Itu yang dipakai oleh Nabi. Ini pertama ini, karena ada ofensifnya nanti. Ya. Nabi juga memerintahkan agar tidak melakukan serangan kepada musuh kecuali setelah ada instruksi. Ini yang dilakukan Nabi di perang Badar, tapi juga dilakukan Nabi di perang Uhud. Cuma sewaktu di perang Uhud, para sahabat ada yang tidak patuh. Makanya sebenarnya kalau ini perang, garis komando harus jelas. Tak bisa tidak. Kita ngurus masjid harus ada garis komando. Siapa yang paling memutuskan? Tak ada Pak. Kalau kami syuro, ya udah kalau syuro yang memutuskan. Jangan udah buat syuro, orang-orang tertentu bisa mematahkan hasil syuro. Nah itu tak boleh. Kalau mau dirubah syuro, rubah melalui syuro lagi. Itu jika syuro atau musyawarah ditempatkan sebagai pemutus kebijakan tertinggi. Kalau ada orang, sekarang gini aja lah Pak, nggak bisa kita kalau harus tanya Pak Anu. Kalau Pak Anu bilang oke, baru oke. Ya sudah, sekarang melalui dia. Ini baru bisa berjalan gerakan dakwah dengan baik. Kalau tidak, tak bisa. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kita lanjut di pengajian mendatang. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.